Harus diakui demam Jokowi itu terpanjang sejak era reformasi, dari awal hingga akhir, dari Solo hingga Jakarta, dari daerah hingga ke pusat. Memang ada yang lebih cepat sembuh dari suka berubah menjadi benci, tapi secara umum Jokowi bisa bertahan sampai selesai, sampai akhir, sampai serah terima dari dirinya kepada Prabowo. Bahkan tingkat kesukaan terhadap Jokowi masih tersisa sekitar 70% saat serah terima kepada Prabowo itu. Kendati hujan kritik dari orang-orang yang berbalik arah dari suka menjadi benci makin menjadi-jadi di ujung masa jabatannya, tapi masih tetap terpanjang demamnya jika dibandingkan dengan SBY, Megawati, Gus Dur, dan Habibie. Jika dihitung dari Solo, maka demam terhadap Jokowi itu berlangsung sekitar 20 tahun, terpanjang dalam sejarah reformasi. Gebrakan Habibie pada awal era reformasi sebetulnya sudah bagus. Krisis ekonomi dan politik cepat dijawab pemerintahan saat itu. Tapi antipati terhadap era Orde Baru tak bisa pula dilepaskan dari Habibie. Demam Habibie mungkin tak pernah berlangsung. Habibie kesulitan menghapus warna Soeharto, tapi dia berhasil mengubah citra istana yang terkesan dingin dan angker menjadi lebih hangat dan bersahabat. Gus Dur lebih lagi dari itu. Istana Kepresidenan seolah-olah menjadi istana rakyat yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Tapi demam terhadap Gus Dur juga tak pernah berlangsung lama. Gus Dur malah dipaksa turun dan digantikan dengan Megawati. Demam Megawati pun tak berlangsung lama, dikalahkan oleh demam SBY. SBY sebetulnya nyaris sempurna, tapi di periode kedua SBY meredup seiring munculnya demam Jokowi dari Solo. Demam Jokowi terpanjang sejak era reformasi, tapi terlihat lebih buruk juga akhirnya. Tidak ada dari para mantan presiden yang justru dihujat setelah tak menjabat lagi seperti halnya Jokowi. Habibie justru dielu-elukan setelah tak menjabat lagi. Kalau saja Habibie bisa lebih lama, maka bisa jadi Indonesia tak akan seperti ini. Gus Dur pun demikian, meski dipaksa turun, tapi kenangan manis terhadap Gus Dur soal toleransi menjadi abadi. Megawati dan SBY pun juga begitu. Malah keduanya masih berkiprah sampai saat ini. Tapi kebalikan dengan apa yang dialami oleh Jokowi di ujung masa jabatannya. Jokowi memang sukses menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil presiden, tapi itu pula lah mungkin yang membuat Jokowi mengalami hari-hari yang buruk seperti sukses yang berubah seperti bencana. Celakanya orang-orang yang menghujat atau membenci berlebihan terhadap Jokowi saat ini justru orang-orang yang paling demam Jokowi dulunya. Makin belakangan sembuhnya dari suka menjadi benci, makin keras pula serangannya terhadap Jokowi kini. Buzzer-buzzer dulu berubah menjadi hater. Makin duluan sembuhnya dari suka menjadi benci, makin muncul pula seperti kebanggaan bahwa mereka tak terlalu lama tertipu dibandingkan yang lainnya. Banyak orang tahu bahwa ketika pemilu presiden 2014, saya dan Polmark Indonesia kan jadi konsultan Jokowi JK ya. Jadi tentu saja banyak hal yang bisa diharapkan sebetulnya di awal itu. Tapi ketika terjadi Cicak versus Buaya 2, ketika Mas Bambang Wijayanto ditangkap pagi-pagi itu, terus kan teman-teman aktivis berkumpul di KPK ya. Kita berdemo dengan pakai bando segala itu. Sekali. Itulah titik di mana saya kehilangan kepercayaan pada Pak Jokowi. Karena pada waktu itu saya mengirimkan SMS ke Pak JK, ke Pak Jokowi, dan ke Mas Pratik. Dan rupanya dibaca oleh orang dengan budaya seperti Pak Jokowi, SMS saya terlalu keras lah, tidak sopan lah begitu. Masyarakat sendiri sebetulnya umumnya sudah melupakan Jokowi dan sudah beralih kepada Prabowo. Tapi orang-orang tetap saja mempersoalkan Jokowi, selain memang Jokowi sendiri agaknya tak kunjung berhenti dan terus berkiprah di tengah serangan itu. Jokowi akan tetap di jalur politik, kata Roma Hurmuzi. Satu hal yang saya melihat bahwa beliau menegaskan akan tetap konsisten di jalur politik, dan itu dibuktikan. Ya, dibuktikan. Saya mengatakan karena
tanya ke saya kesibukan Mas Romi apa, saya balik ke bisnis Pak sama ngurusin pendidikan gitu. Bapak ngurusin pendidikan lah, gabung lah Pak di pendidikan itu, serahkan aja ke ahli-ahlinya lah. Kalau sampai menekuni itu ya sudahlah di situ. Saya tetap akan di politik saja gitu. Jadi kata Pak Jokowi. ya tetap akan di politik. Jadi itu saya kira konsisten dengan apa yang dilakukan sekarang. Turun di jurkam-jurkam pilkada itu kan itu jelas-jelas ngurusin politik. Tapi demam Jokowi seperti saat di puncak dulu pasti tak akan kembali lagi bagaimanapun caranya. Entahlah Jokowi sadar atau tidak dengan hukum sejarah yang seperti ini. Masyarakat saat ini sudah beralih menjadi demam kepada Prabowo. Tak butuh waktu lama, hanya 100 hari, malah demam terhadap Prabowo jauh melampaui Jokowi. Ada peran Jokowi juga di dalamnya tentu saja. Prabowo juga tak pernah menampik itu dan tak perlu juga. Tapi Prabowo punya kelebihan yang tak dipunyai oleh Jokowi. Karena itu Prabowo tak sulit melampaui Jokowi. Prabowo tak punya beban politik terhadap pihak lain, termasuk terhadap Jokowi sendiri. Jokowi pasti tahu itu. Kini Prabowo tak hanya memukau di tanah air, tapi juga di luar negeri, termasuk di India baru-baru ini. Tapi pada eranya nanti, demam Prabowo pun akan segera berakhir. Begitulah siklus sejarah terus bergulir.